Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah. Pada materi kelas 9 yaitu kita mulai dari perpangkatan dan bentuk akar. Nih. Perpangkatan dan bentuk akar. Materi ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama membicarakan masalah bilangan berpangkat, yang kedua perkalian pada perpangkatan, dan yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yaitu bentuk baku atau dengan istilah notasi ilmiah. Baik, semuanya itu akan kita bicarakan satu persatu, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama bilangan akar. Bilangan akar. Kalian tentu sudah pernah belajar dengan bilangan pangkat dulu, pangkat untuk akar nanti. Nih, bilangan pangkat. Tentu di SD sudah pernah diajari masalah bilangan berpangkat, yaitu misal 2 kali 2 ini artinya apa? Yaitu 2 pangkat 2. Misalnya lagi 3 dikali 3 itu artinya adalah 3 pangkat 2. Nah, ini tentu sudah kalian pahami semua dan kalian sudah mengerti apa itu. Makanya di sini apa itu bilangan pangkat? Nah, ini yang perlu kita pahami. Bilangan pangkat itu apa, ya? Kalau melihat dari contoh seperti ini, tentunya sudah tahu, ya. Perkalian berulang, ini kan diulang, 3 kali 3 itu namanya 3 pangkat 2. Perkalian berulang dari suatu bilangan A itu disebut dengan perpangkatan A, ya. Saya tulis perkalian berulang, perkalian berulang, perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut perpangkatan A. Perpangkatan A. Ini diingat-ingat. Jadi apa itu pangkat? Yaitu perkalian berulang. Ini perkaliannya berulang. Ya, itu namanya bilangan berpangkat. Contohnya bagaimana? Contoh. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sama dengan, ini diulang sama sebanyak berapa kali ini? Yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Ini disebut dengan perpangkatan 3. Ini namanya perpangkatan 3. Contoh berikutnya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ini sama dengan berapa? Yaitu ini diulang berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 2 pangkat 4. Ini namanya apa? Perpangkatan 2, ya. Ini perpangkatan negatif 2, ya. Perpangkatan negatif 2. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu diulang? Bisa
ya. Nah, jadi kalau tidak ada, kita lanjut pada contoh berikut. Amati contoh berikut ini. Amati contoh berikut. Kalau saya tulis 5 pangkat 2, ini dalam bentuk perpangkatan. Kalau dalam bentuk perkalian bagaimana? Yaitu 5 kali 5. Nilainya berapa? 5 kali 5 nilainya adalah 25. Kalau 5 pangkat 3, ini namanya bentuk perpangkatan. Ini kalau ditulis dalam bentuk perkalian yaitu 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Contoh berikutnya 5 pangkat 4. Ini dalam bentuk perpangkatan. Kalau ini dalam bentuk perkalian. Hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nilainya berapa? Nilainya adalah 625. Ini bentuk pangkat. Ini bentuk kali. Perkalian, ini nilai. Oke. Ya. Oke, ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Saya hapus. Jadi kalau penulisan bentuk pangkat seperti ini, 5 pangkat 3, ini namanya perpangkatan dari 5. Bilangan perpangkatan dari 5, ya. 5 ini namanya perpangkatan dari 5. Nah, bilangan 5 ini disebut dengan bilangan pokok. Bilangan pokok atau basis 5. Sedangkan 3 itu disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, ini ya. Jadi ini namanya bilangan pokok atau basis, sedangkan 3 ini disebut pangkat. Ini pangkatnya di atas ini. Pangkat atau eksponen. Ya. Nih, sampai di sini. Jadi dari uraian tadi bisa kita simpulkan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, ini nanti ada beberapa kesimpulan, setiap pertemuan ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama bagaimana apa? Yaitu kalau ada bilangan A dipangkatkan dengan N, ini hasilnya adalah perkalian berulang tadi. A kali A kali A dikali dan seterusnya sampai A. Ini dari sini sampai sini, ini sebanyak N. Nah, sebanyak dengan pangkatnya. Kalau pangkat 3 berarti A kali A sebanyak 3. Kalau ini ada ini 5, A pangkat 5 berarti A-nya sebanyak 5. Kalau ini pangkat N berarti sebanyak N. Ini kesimpulan yang pertama. Oke. Ada yang masih belum jelas? Kalau tidak ada, silakan mengerjakan latihan yang pertama atau latihan 1, yaitu latihan 1 halaman 10 nomor 1.
1 bagian A, B, C, 2 bagian A, B, C, 3 bagian A, B, C, 4 A, B, C, dan 5 A, B, C di buku paket. Bukunya ini kalau kalian belum dipinjami dari perpustakaan, bisa melihat buku elektronik yang sudah saya bagikan. Silakan dibuka halaman 10, dikerjakan latihan satunya, nomor 1 bagian ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 5 ABC. Dikerjakan di buku latihan, kemudian kalau udah selesai difoto, dikirimkan ke Japri saya saja. Jangan di grup, dikirim. Waktunya mulai dari sekarang sampai 3 hari ke depan. Jadi hari ini hari pertama, hari besok kedua, besoknya lagi hari ketiga. Itu batas terakhir. Silakan nanti dikumpulkan melalui Japri saya. Jangan melalui grup. Saya tunggu. Batas pengumpulan sampai jam 3 sore. Saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.